wabarakatuh. Rahayu, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dalam channel Ruang Wacana Hikmah. Semoga kita selalu dalam hidayah dan pertolongan Tuhan, selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Pada perjumpaan kali ini, mari kita berwacana tentang mana spiritualitas yang asli dan mana egois yang bertopeng spiritualitas. Semoga wacana ini membuat kita makin teguh dalam berkiprah kebaikan dalam kehidupan bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita simak bersama. Menjadi spiritualis atau egois yang bertopeng spiritualitas. Spiritualitas bukanlah pelarian. Ada satu ayat yang sering kita dengar ketika membicarakan tentang dunia. Ayat itu seolah menjadi pengingat bahwa hidup ini tidak lebih dari sesuatu yang sementara. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga, dan perlombaan dalam harta dan anak. Ayat ini sering dipahami sebagai peringatan agar manusia tidak tenggelam dalam gemerlap dunia. Namun dalam sebagian pemahaman, ia kadang bergeser menjadi ajakan untuk menjauhi kehidupan itu sendiri. Dunia dipandang sebagai beban, bahkan sebagai penghalang menuju Tuhan. Dari cara pandang seperti ini, lahirlah kecenderungan untuk menghindari realitas, menjauh dari keramaian, mencari kesunyian, dan merasa damai ketika terbebas dari tanggung jawab sosial. Jika kecenderungan ini hanya menjadi pilihan pribadi, mungkin dampaknya tidak terlalu luas. Namun ketika ia tumbuh menjadi cara pandang kolektif, perlahan masyarakat kehilangan daya juangnya. Tanggung jawab sosial ditinggalkan, kepedulian memudar, dan kehidupan bersama menjadi rapuh. Dalam keadaan seperti itu, agama beresiko kehilangan ruhnya sebagai tuntunan hidup, dan bangsa kehilangan kekuatan moral yang menopangnya. Di titik ini, kita perlu bertanya dengan jernih. Benarkah Al-Quran mengajarkan manusia untuk meninggalkan dunia? Ataukah justru mengingatkan agar manusia tidak terpedaya oleh nafsu yang memperbudak dirinya sendiri? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ayat ini menegaskan bahwa manusia justru dihadirkan di bumi dengan sebuah amanah. Dalam pandangan para ulama tasawuf, khalifah bukan sekedar penguasa, tetapi wakil yang memantulkan sifat-sifat ilahi dalam kehidupan, keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi menyebut manusia sebagai mir'atun majluwah, cermin yang bening, tempat terpancarnya sifat-sifat Tuhan. Maka fitrah manusia bukanlah menjauh dari dunia, melainkan menghadirkan nilai-nilai ilahiyah di dalamnya. Dalam kearifan Jawa, hal ini dikenal sebagai memayu hayuning bawono, merawat keindahan dunia agar menjadi ruang hidup yang damai dan bermakna. Menjadi khalifah bukan berarti tercabut dari kehidupan, tetapi justru hadir sepenuhnya di dalamnya dengan sikap rendah hati, menjunjung tinggi harkat dan martabat semua makhluk, hormat, cinta penuh kasih, adil, arif, bijaksana, tanpa memandang suku, bangsa, dan agama. Disinilah spiritualitas menemukan makna sejatinya, bukan pada pelarian, tetapi pada keterlibatan yang penuh tanggung jawab dan profesionalitas dengan kesadaran ubudiyah. Menafsir ulang makna uzlah. Dalam tradisi tasawuf, menyepi atau uzlah dikenal sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Namun para ulama besar tidak pernah menjadikannya sebagai tujuan akhir. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa uzlah hanyalah sarana, sejenak menjauh untuk menjernihkan hati dan pikiran agar dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih jernih dan penuh profesionalitas serta tanggung jawab. Karena sejatinya, hidup di tengah manusia, bergaul dengan adil dan memberi manfaat bagi sesama justru lebih utama daripada menyendiri tanpa kontribusi. Namun, tidak semua kesunyian adalah pelarian.
Ada kalanya seseorang memilih berjuang dalam sunyi tanpa identitas dan tidak dikenal. Bukan pasif atau takut menghadapi kehidupan, tapi memilih berjuang di belakang layar demi menghormati dan menjembatani proses setiap orang dan memupuk tunas-tunas kebaikan yang tumbuh agar bisa berkembang bersama. Ia memberi ruang bagi yang sedang tumbuh atau bagi yang lebih mampu, karena kebenaran dan kebijaksanaan tidak selalu harus terlihat dirinya yang mengatakan. Disinilah kerendahan hati sering diuji. Ketika keadaan dan orang-orangnya sudah benar, baik dan bijaksana serta bulat dan luas, kita hanya perlu mensyukuri dan mengapresiasinya, bukan malah mempersempit atau mementahkannya karena dengki melihat orang lain berperan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam membisu, maka muncullah Nabi Harun alaihi salam. Dalam diam yang seperti ini, tidak ada egoisme. Yang ada justru kerendahan hati dan kesadaran akan peran. Bahwa tidak semua kebenaran dan kebaikan harus kita yang mengatakan. Karena itu, yang perlu diuji bukanlah kesunyiannya, tetapi arah dari kesunyiannya. Apakah ia menjauh dari tanggung jawab, atau justru sedang mengambil bentuk tanggung jawab yang lain? Jika kesunyian melahirkan manfaat, menjaga keseimbangan, dan memberi ruang bagi kebaikan, maka ia adalah bagian dari kebijaksanaan. Namun jika ia menjauhkan dari kepedulian dan memutus hubungan dengan kehidupan bersama, disitulah ia berubah menjadi pelarian. Dalam kearifan Jawa, ini dikenal sebagai topong rame, menyepi di tengah keramaian. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Persoalan muncul ketika spiritualitas menjadi topeng egoisme. Kesunyian dijadikan tujuan, bukan sekadar sarana. Ketika seseorang merasa telah menemukan kedamaian, namun justru menjauh dari tanggung jawabnya sebagai manusia. Di titik ini, perlu kejujuran batin. Apakah kedamaian itu lahir dari kebijaksanaan, ataukah hanya kenyamanan karena terbebas dari beban kehidupan? Jika kecenderungan ini meluas, maka bukan hanya individu yang terasing, tetapi kehidupan sosial ikut kehilangan makna. Kepedulian memudar, dan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi jembatan antar manusia perlahan runtuh. Dan ketika itu terjadi secara luas, bukan hanya hubungan antar manusia yang terganggu, agama kehilangan daya hidupnya sebagai tuntunan, dan bangsa pun kehilangan arah karena rapuhnya kesadaran moral warganya. Disinilah spiritualitas yang keliru dapat berujung pada kehampaan bersama. Tipu daya obsesi makom. Imam Abu Hamid Al-Ghazali juga mengingatkan tentang bahaya gurur, tertipu oleh diri sendiri. Ada orang yang merasa telah mencapai derajat spiritual tertentu, lalu menganggap dirinya tidak lagi terikat oleh dunia. Ia merasa telah bertawakal dan ada pada makom tajrid, tidak takut kehilangan dan tidak sedih terhadap dunia. Padahal bisa jadi itu bukan kedalaman, melainkan keengganan untuk berjuang. Sebab tidak takut kehilangan dunia seharusnya membuat seseorang lebih berani mengelolanya, berani mencari, mengolah, dan mendistribusikan harta untuk kemaslahatan bersama, bukan menarik diri dari kehidupan. Bertuhan dalam kemanusiaan. Memang benar, dunia seringkali melelahkan. Manusia bisa saling melukai, kesalahpahaman tak terhindarkan, dan godaan kekuasaan maupun harta dapat menggelapkan hati. Namun justru di ruang inilah nilai-nilai ilahi diuji dan diwujudkan. Bumi bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang pengabdian. Disinilah jasad merohani dan rohani menjasad. Disinilah manusia membuktikan bahwa ia bertuhan, bukan sekadar dalam keyakinan, tetapi dalam tindakan nyata, dengan seluruh kemanusiaannya. Ketika manusia tetap memilih berbuat adil di tengah ketidakadilan,
tetap menghadirkan kasih dan mendamaikan di tengah kebencian, dan tetap memberi manfaat di tengah kepentingan diri, disitulah spiritualitas mencapai puncaknya. Bukan dalam pelarian, melainkan dalam keberanian ambil bagian dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin.